Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan sedikit cerita tentang budidaya ulat Hongkong. Ya, jadi ulat Hongkong ini manfaatnya untuk pakan burung. Ya, kalau di Indonesia ini untuk pakan burung. Kemudian untuk pakan ikan arwana, ikan predator, ya, ikan predator, ikan arwana. Nah, itu manfaatnya di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri sana itu manfaatnya sudah lebih berkembang, ya, bahkan untuk konsumsi manusia. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu, ya, ada beberapa orang bule itu makan langsung ulat Hongkong, ya. Ulat Hongkong dimakan langsung gitu aja. Karena apa? Karena ini sumber protein yang cukup besar di masa depan, ya, potensinya ini adalah sumber protein di masa depan. Nah, kalau di luar negeri sana itu kalau saya lihat itu produk-produk turunannya itu seperti, jadi ulat Hongkong ini dikeringkan, ya, dengan pengering seperti pengering pada umumnya gitu, ya. Kemudian diperas minyaknya. Nah, minyaknya ini kemudian menjadi seperti minyak-minyak yang dikonsumsi pada umumnya, yaitu minyak ikan. Nah, ini khusus kalau ini minyak ulat Hongkong. Nah, kemudian hasil setelah diperas itu kemudian ulat Hongkong yang sudah kering itu, ya, kemudian dijadikan bubuk. Nah, setelah dijadikan bubuk dia dikonsumsi untuk menambah protein yang sangat tinggi, yaitu berupa bubuk, bisa dicampurkan di makanan, bubuk tersebut, ya, bisa di minuman. Nah, tergantung nanti rasanya seperti apa. Nah, itu kalau di luar negeri, ya. Nah, kalau di Indonesia, ya, sekarang ini masih untuk pakan ikan, pakan burung, ya, pakan burung, kemudian pakan ikan predator, ya, arwana dan predator, ya. Nah, saya sendiri sudah uji coba untuk pakan untuk kasih makan ikan arwana saya, ya. Ikan arwana saya ini nanti saya coba nih, saya ambil segenggam, ya, kemudian nanti akan saya kasihkan ke ikan arwana saya. Nah, ikan arwana saya ini dulu saya pelihara mulai dari lepas telur, jadi masih kecil-kecil. Nah, sekarang sudah ukuran sebesar kira-kira 30 cm, 25 cm sampai 20 cm. Nah, itu, ya, makannya lahap sekali, tuh, berebut. Nah, ini nanti akan saya jadikan indukan di kolam di Karawang, ya, di Divis Karawang. Ini nanti akan saya bikin indukan. Nah, ini mulai dari kecil dulu saya pelihara dengan pakan awalnya cacing darah yang dibekukan. Kemudian setelah bisa makan ulat Hongkong, saya kasih ulat Hongkong sampai sebesar 25 cm sampai 30 cm ini. Nah, airnya, ya, kualitas airnya itu tidak ada kotoran, ya, artinya kotoran yang mengendap dari pakannya sendiri karena dia berupa ulat, ya, bukan berupa pelet. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya akan cerita sedikit mengenai ulat Hongkong ini. Nah, ini adalah ulat Hongkong yang saya beli, ya. Kira-kira jumlahnya sekilo. Ini sudah hampir seminggu saya kasih pakan daun dan pelet ikan, ya. Nah, ini masih bertahan nih, dia hidup terus nih, hidup terus. Nah, dia akan mengeluarkan
kulit arinya ya, kulitnya mengelupas, membesar ya. Nanti lama-lama dia akan jadi kumbang. Nah, tuh kelihatan ya ininya apa. Nah, saya tiup-tiup tuh. Nah, cara pemeliharanya seperti itu, cara berkala. Nah, memang ada yang sebagian mati nih di tengah nih, yang kering nih. Yang kering ini nanti kita akan ambil ya, jadi supaya dia tidak mengaruhi yang lainnya. Tapi secara prinsip kematiannya ini ya mungkin nggak ada nih, 10% nggak ada ya. Oke, ini cara meliharanya ya. Itu kita kasih makan daun, kemudian ada sedikit pelet ya, 2 hari sekali, paling setengah genggam ya untuk dia makan. Nah, kemudian selain itu juga kita kasih labu siam. Nah, labu siamnya seperti ini ya, ini labu siamnya kita iris ya. Nah, nanti kita kasih pakannya. Ini minumnya sebenarnya ya, minumnya. Oke. Nah, ini cara pemeliharaan ulat Hongkongnya ya, untuk minumnya. Nah, ini juga untuk pemeliharaan kumbangnya. Jadi ini makan minumnya ya, saya kasih ini kumbangnya, nanti dia akan minum ya supaya nggak kehausan ya. Ini kayak ini nih, dia lagi minum nih, tuh dia lagi minum ya. Nah, seperti itu. Jadi pemeliharaan ulat Hongkong ini sangat mudah. Nah, ini kalau kita lihat nih di sini nih ya. Nah, ini kan sudah jadi larva nih. Nah, ini kan sudah jadi larva. Nah, ini yang saya beli baru sekitar 2 minggu kemarin, sebagian sudah jadi larva. Nah, setelah jadi larva ini kita pisahkan di tempat larva. Nah, ini tempat larva ya, kita ambil ini, kita pisahkan ya di tempat larva. Segitu terus ya, begitu terus. Nah, sampai nanti larvanya banyak sekali. Nah, ini sekilo ini nanti akan saya jadikan semuanya larva ya. Jadi pada prinsipnya untuk menjadikan larva ulat Hongkong ini hanya perlu dipelihara, jangan sampai mati ya. Jangan sampai mati seperti ini. Nanti dipisahin ya kalau yang mati ya. Sebentar saya ambil tempat dulu ya, untuk memisahkan ulat Hongkong yang kering dan mati. Nah, ini saya biasanya pakai ini. Nah, itu ulat Hongkong itu biasanya kenapa mati gitu? Biasanya karena dehidrasi, karena cuaca yang cukup panas ya. Ini saya di Jakarta, jadi cuacanya cukup panas ya. Nah, ini saya pisahkan yang mati-mati ya, saya pisahkan yang mati-mati supaya yang lainnya tidak terganggu kehidupannya ya, karena kadang dia bawa bakteri dan sehingga menimbulkan kematian bagi yang lainnya. Nah, ini secara berkala seperti itu ya kira-kira pemeliharaannya. Jadi diusahakan ulat Hongkong ini jangan mati sehingga dia jadi larva seperti ini. Nah, ini larva-larva. Tadi saya ulangi lagi, saya pisahkan. Nah, kemudian larva-larva ini ya, larva-larva ini juga kita kasih ini ya, walaupun mungkin belum ada yang makan. Ini kenapa tetap dikasih makanan labu siam ini, supaya yang sudah jadi dia bisa makan atau minum gitu. Kalau makan dia tersedia dari ininya medianya. Nah, medianya sendiri apa nih medianya ini gitu? Medianya ini adalah saya menggunakan
dedak dan por ayam ya, por ayam. Nah, por ayam yang paling lembut. Jadi dia masih bisa makan por ayamnya dan juga minum dari labu siamnya. Nah, setelah seperti ini kita pindah ke peneloran. Nah, ini peneloran nih. Area peneloran seperti ini. Dan seperti ini area peneloran nih. Ini saya pikir kepadatannya sudah cukup. Nah, ini nanti 15 hari dia kita angkat, pindah ke tempat peneloran baru seperti ini. Ini yang sudah jadi, kita masukkan ke tempat peneloran ya, tempat peneloran. Kita pindah ya. Ini biasanya kalau 4 hari gitu ya, 4 hari itu sudah banyak nih seperti ini nih. Ini kan sudah cukup banyak nih, 4-5 hari ini dari apa, dari larva ya. 4 hari itu sudah terkumpul segini banyak. Nah, larvanya sendiri ketika berubah dia tidak langsung jadi hitam. Nah, dia seperti ini nih ya. Setelah seperti ini nanti dia akan menghitam. Nah, dengan hitam itu berarti dia udah siap untuk bertelur. Nah, nggak usah dipikir yang hitam disendirikan yang ini, karena nggak lama dia menjadi hitam tuh biasanya ya 3-4 hari sudah jadi hitam. Jadi dia bisa langsung memproduksi telur, kawin ya, dikawinin. Jadi dia tuh kegiatan sehari-harinya hanya kawin dan bertelur nih kumbang ini. Tuh nanti mati gitu ya. Nah, mati. Nah, nanti yang mati diganti gitu. Karena memang tidak semuanya bisa hidup 100% seperti ini nih contohnya nih. Nah, ini sudah mati nih, dia di bagian bertelur tapi sudah mati. Gak apa-apa, nanti kita ganti lagi, kira-kira seperti itu. Nah, jadi pada prinsipnya budidaya ulat Hongkong ini sangat potensial sekali ya. Ini saya kemarin waktu beli ulat ini itu ada seorang yang beli 15 kilo gitu. Dia jual lagi ya, 15 kilo dia jual lagi. Katanya dalam sehari 2 hari habis gitu. Sehari 2 hari habis. Jadi dia mungkin supply ke toko burung, dia ambil banyak gitu ya, dia bisa pelihara gitu, mempertahankan hidupnya ya, sehari 2 hari habis gitu ya. Kemudian dia kulakan lagi gitu tiap hari. Saya tanyain, wah hebat pak gitu. Nah, sementara tempat kulakannya itu sendiri kadang dia kekurangan pasokan dari peternak. Nah, kadang saya ke sana kehabisan gitu ya. Bukan sering sih, ada beberapa kali kehabisan gitu. Nah, dengan posisi seperti itu, saya tanya itu ke orangnya, Pak, biasanya sehari berapa? Minimal sehari itu 80 kilo. 80 kilo. Sekilo harganya itu ulat Hongkong sekarang posisi di distributor itu harganya sekitar 40.000, 40 sampai 50.000 ya. Nah, kalau di toko-toko burung itu ya, itu sekilo bisa dijual dengan ketengan ya, eceran. Orang kalau beli segelas itu mungkin segelas kecil itu 20.000. Nah, itu bisa antara 80 sampai 100.000. Nah, jadi keuntungannya itu ada sekitar 40.000 sampai 50.000 atau bahkan lebih per kilonya. Nah, kalau seperti yang Bapak tadi 15 kilo 2 hari, berarti 15 kali 40.000 misalnya, atau paling mudahnya ya 25.000 lah keuntungannya gitu ya. 25.000 kali biar gampang hitungnya 20 gitu. Nah, sekitar 500.000 se-2 hari. Nah, lumayan bukan? Ya, itulah potensinya. Itu untuk kebutuhan
Jakarta yang belum semuanya gitu ya. Kadang kita ke tempat toko burung ternyata habis gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu potensinya ya. Ini potensi pemeliharaan ulat Hongkong. Oke, mungkin demikian dulu. Nanti saya akan lebih buat yang lebih terstruktur ya, bagaimana caranya membuat berbudidaya ulat Hongkong. Insya Allah mudah, saya sudah lakukan ini. Nah, insya Allah mudah membuat dari ulat sampai ke pompong sampai ke kumbang. Kemudian kumbang itu nanti akan bertelur, telur menghasilkan. Ini saya sudah melakukannya. Jadi insya Allah ini saya dalam rangka mempercepat memperoleh kumbang. Jadi saya beli yang sudah jadi ini. Saya jadikan kumbang semua nanti. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.